Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dita Aprilia. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, muatan PPKN tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berdiskusi. Dayu dan si mungil. Buka buku temamu halaman 55. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberi nama si mungil sesuai tubuhnya yang mungil. Silahkan dibaca teks Dayu dan si mungil sampai selesai. Ternyata Dayu memiliki tanggung jawab untuk memberikan makan dan membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Namun, tentunya si Dayu sudah mendapatkan haknya. Karena ibu telah memberikan Dayu hak untuk memelihara hewan. Selain Dayu, si mungil juga memiliki hak loh. Hak si mungil antara lain untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, kita berhak untuk bermain dengan hewan peliharaan. Yang kedua, kita berhak mendapatkan rasa senang dan terhibur dari hewan peliharaan. Yang ketiga, kita berhak tidak kesepian. Bagaimana dengan kewajiban kita? Yang pertama, kita wajib memberikan makan dan minuman. Yang kedua, membersihkan dan memandikan binatang peliharaan. Yang ketiga, memberikan dan membersihkan kandang hewan peliharaan. Harus seimbang ya antara hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Yang selanjutnya, dampak jika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban yang pertama, memberikan makan dan minum. Dampak bagi hewan menjadi kenyang dan sehat. Dampak bagi lingkungan sekitar, tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makanan. Kewajiban yang kedua, membersihkan hewan peliharaan. Dampak bagi hewan akan bersih dari kotoran dan kutu. Dampak bagi lingkungan tidak akan terganggu dengan adanya hewan peliharaan. Kewajiban yang ketiga, memberikan kasih sayang dan perhatian. Dampak bagi hewan menjadi penurut. Dan dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan hidup menjadi damai. Dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan. Yang pertama, kewajiban untuk memberikan makan dan minuman pada hewan peliharaan. Dampaknya, hewan menjadi kelaparan dan haus. Dampak bagi lingkungan sekitar, menimbulkan suara berisik hewan peliharaan. Kewajiban yang kedua, tidak membersihkan hewan peliharaan. Dampak bagi lingkungan dan hewan, yang pertama, menjadi kotor dan tidak sehat. Dampak bagi lingkungan dapat menimbulkan penyakit. Dan kewajiban yang ketiga, tidak memberikan kasih sayang pada hewan peliharaan. Dampak bagi hewan peliharaan menjadi liar. Dampak bagi lingkungan sekitar dapat mengganggu ketentraman lingkungan. Berburu hewan. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Di antaranya untuk dijadikan pakaian, untuk diburu secara ilegal, dan untuk kegiatan upacara adat. Mari berdiskusi pada buku tematik halaman 71. Silahkan dibuka ya. Yang selanjutnya kita akan menganalisis pendapat dan alasan terkait pemburuan hewan langka. Alasan yang pertama, jika dijadikan pakaian,
Setujukah kita dengan alasan tersebut? Tentu saja kita tidak setuju, karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan langka. Jika alasannya untuk berburu, kami juga tidak setuju, karena memburu dapat mengakibatkan hewan menjadi punah. Alasan yang ketiga, kegiatan upacara adat. Alasan tersebut tidak kami setujui, karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Dampak bagi lingkungan dan dampak bagi orang lain silahkan dibaca sendiri ya. Apakah perbuatan pada gambar melarang hak orang lain dan alasannya mengapa? Pada gambar pertama, hewan langka dijadikan pakaian. Pendapat kita, ya, karena orang lain juga berhak melihat keberagaman hewani. Pada saat hewan diburu, juga melanggar hak orang lain, karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam. Ada alasan yang ketiga, kegiatan upacara adat. Ya, orang lain juga berhak melihat keindahan bulu pada hewan-hewan langka. Untuk saran, silahkan kalian buat sendiri ya. Yang selanjutnya, lestarikan hewan langka. Setiap warga negara berkewajiban untuk melestarikan hewan langka agar hewan tersebut tidak punah. Upayanya bisa dilakukan dengan melakukan penangkaran hewan langka dan mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalkan Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan lain-lain. Manfaat melindungi hewan langka. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Itu tadi video pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar meskipun di rumah. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.